Insya Allah pada kali ini sesi kajian motivasi Quran eh, triwulan kelima ya. Dan kebetulan adalah sesi 5 yaitu ahamiyatul sifatil ikhbat di ahli Al-Quran. Kalau saya menerjemahkan urgensi sifat-sifat ikhbat bagi ahli Quran merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran sifatnya tunduk ya. Dari kata seperti itu nanti kita akan simak bersama uraian dari Ustaz Haiful. Tidak berpanjang kata, kita serahkan waktu dan kesempatan kepada Ustaz Riyad. Fadal Mas Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hampir menyelesaikan Ramadan setengahnya. Semoga eh, setidaknya apakah sudah setengah kesalahan-kesalahan kita di delete oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah melambung tinggi ya, maknawiyah kita dan sudah semakin bersiap-siap untuk tarkis ma'al Quran, uh, menguatkan, mempersiapkan fisik kita untuk bersama Al-Quran yang lebih intens lagi. Di 5-6 hari ke depan kita sudah masuk di Asrul Awakhir. Ya, semoga ini menjadi pengingat yang tidak ada yang lebih pas ya untuk diingatkan di pertemuan kali ini, kecuali diawali dengan mengingatkan bahwa kita menyambut Asrul Awakhir dengan uh, melipat gandakan interaksi dengan Al-Quran. Salah satu hasil dari tarbiyah Quran kita, ya, salah satunya adalah ikhbat. Ikhbat merupakan satu perjalanan panjang dari proses menempa jiwa dengan Al-Quran. Yang dahulu, ya, orang ingin menjadi ahlul Quran, ya, itu sekedar cita-cita sudah dihalang-halangi oleh syaitan. Ya, padahal baru cita-cita. Jadi cita-citanya ya adalah niat, ya, endingnya adalah ikhbat. Dari niat ini sudah dihalangi oleh syaitan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih. Jadi kalau kita memiliki niat bukan urusan amal soleh, bukan urusan Al-Quran, dibiarin aja sama setan. Ya niat, ya, cita-cita, ya ingin apa, berusaha, pengusaha, kuliah, segala macam. Ya wajar, orang banyak yang sukses. Tapi kalau cita-cita ahlul Quran, nah, maka disitulah peran ya illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih. Fayansahullahu ma yulkis syaitan. Maka sebagian Allah tolong ya
mampu untuk mengalahkan syaitan itu, ya. Dan setan berhasil terkalahkan, itulah ending dari semua proses itu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Terasa bahwa semua isi Al-Quran itu adalah al-haq, annahul haqqu min rabbikum, min rabbika, fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Fatukhbita, ini namanya ikhbat. Fatukhbita lahu qulubuhum. Jadi membangun kesadaran, ya, ingin menjadi ahlul Quran. Kemudian membangun kesadaran tilawah, membangun kesadaran hifdzul Quran, membangun kesadaran, ya, macam-macamnya. Ya. Endingnya dia akan merasakan betul-betul Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Maka dia tunduk kepada semua arahan-arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan sifatul ikhbat. Fatukhbita lahu qulubuhum. Dan ini, ya, sifatul ikhbat adalah ciri-ciri bahwa orang-orang yang belajar Al-Quran dengan rasa tunduk kepada Allah, itulah proses Al-Quran sebagai kitabul hidayah berfungsi bagi dirinya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Memang bisa belajar Al-Quran niatnya bukan tunduk kepada Allah. Ya banyak. Ya. Al-Quran difahami hanya sebagai sebuah kemampuan. Ya. Al-Quran difahami untuk juara-juaraan. Bahkan Al-Quran sejak awal dipelajari untuk mencari kelemahan Al-Quran. Ini, ya, bisa jadi, ya, kenapa Allah katakan illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyati. Ya. Jadi yang digagalkan itu adalah umniyah, ya, cita-citanya, bukan langkah-langkahnya. Bisa jadi setan akan menggagalkan, udah nggak usah bersama Al-Quran lagi. Tapi bisa jadi setan ketika manusia tetap bersama Al-Quran, setan akan menggagalkan apa? Orientasinya. Sehingga orientasi yang salah tidak melahirkan sifatul ikhbat. Fatukhbita lahu qulubuhum. Dan orientasi yang tidak tunduk kepada Allah tidak akan mengantarkannya kepada jalan yang lurus, ya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Alangkah ruginya orang-orang yang sudah berlelah-lelah untuk Al-Quran, ya, sudah uh, memberikan waktu tadkhiyah segala macamnya, ya, dia hanya mendapatkan satu prestasi-prestasi di dunia. Jadi ketika belajar Al-Quran dari awal tidak ada, ya, tidak menjaga orientasi tunduknya dirinya dengan Allah, ya, yang terjadi, ya, bisa gagal bersama Qurannya, bisa gagal fokus. Al-Quran itu tidak menjadi nasrul hidayah, dan yang tidak tunduk kepada Allah justru Al-Quran menjadi hujjatun, ya, bukan hujjatun lahum, ya, tapi hujjatun alaihim. Ya, di akhirat ada ahlul surga, ahlul Quran dipanggil oleh Allah tapi dilemparkan ke dalam neraka.
Sehingga di surah Ad-Dukhan kita melihat awalnya memang Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Ya, Al-Quran diturunkan dalam uh, uh, Lailah Mubarakah, di malam yang mulia. Tapi di akhir itu Allah menceritakan satu kondisi ahlun nar. Inna uh, inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan an maulan syai'a wala hum yunsarun illa man rahimallah. Innahu wal azizur rahim. Inna shajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim khudhuhu fa'tiluhu. Ya, ya. Jadi sampai malaikat mengatakan dzuk innaka antal azizul karim. Ya, namanya masuk neraka itu bukan suasana silahkan masuk. Ya, bukan gitu. Nggak kayak di penjara. Bukan gerbangnya silahkan masuk. Nggak. Kalau di neraka itu khuduhu fa'tiluhu. Diseret dari jauh-jauh ya karena aslinya nggak mau dia kan. Ya, yang nggak mau tuh diseret dari jauh. Ya. Kemudian fa'tiluhu. Dilemparnya itu dibanting gitu ya. Fa'tiluhu. Ya. Ila sawa'il jahim. Tapi kata malaikat, Dzuk innaka antal azizul karim. Ya. Nih rasain ya. Kan dulu kamu orang yang mulia. Ya. Diledekin. Dan dulu kamu orang yang mulia. Dzuk innaka antal azizul karim. Ya. Begitulah ketika orientasi ber-Al-Quran itu ya, eh, menginginkan bukan ketundukan kepada Allah, berarti tidak akan melahirkan sifatul ikhbat. Inilah fungsi ikhbat yang kita maksudkan, bahwa belajar Al-Quran itu endingnya harus kita tundukkan diri kita, tundukkan hawa nafsu, tundukkan kepribadian kita, ngikut dengan apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Ya, dan meyakini ya, Al-Quran ya annahul haqqu min rabbik, yang berarti siap dengan keputusan-keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'minu bihi, maka dia beriman dan lahirlah sifatul ihbat wa tukhbita lahu qulubuhum. Di ayat suratul Hajj Allah katakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang memiliki sifatul ikhbat. Wa basyiril mukhbitin, ya, justru Allah katakan saat ya, pada peristiwa tentang uh, Adha, ya. Di bawahnya Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Di atas wa basyiril mukhbitin, itu atas bawah. Surat Al-Hajj.
Al-ikhbat di dalam ayat ini menunjukkan bahwa eh, sebenarnya banyak ya yang mampu untuk menyembelih kurban. Itu banyak. Ya. Tapi kurban yang diinginkan oleh Allah adalah kurban yang berasal dari sifatul ikhbat. Dia bukan gaya-gayaan. Wah, saya sapi paling besar. Ya. Di Al-Quran juga begitu. Bukan gaya-gayaan. Ya. Oh, saya sapi paling besar. Oh, saya bisa berkorban. Ya. Yang kedua, berkorban dengan sifatul ikhbat. Ya, itu ya hasilnya banyak kaum muslimin yang mampu. Ya. Tapi karena nggak ada sifat ikhbat, kalau yang lain mampu. Kalau kurban nggak mampu. Ya. Beli rokok mampu. Ya. Setahun kumpulin kurban bisa. Ya. Atau ya apalah ya yang hal-hal yang subhat misalnya. Atau hal-hal yang mubahat masuk saya. Ya. Beli motor ya, dimodif. Ya. Modif motor buat kurban bisa mampu. Ya. Buat kurban nggak mampu. Kenapa? Karena dia tidak diarahkan ya, untuk memiliki sifatul ikhbar. Makanya dalam ayat ini tetap Allah sebut falahu aslimu ya, wa basyiril mukhbitin. Kalau urusannya kurban. Ya. Apa ciri-ciri mukhbitin? Ya. Atau bagaimana cara menempuh jadi mukhbitin? Ya. Di ayat sebelumnya Allah katakan tentang annahu mir rabbikal haqqu, maksudnya apa ini? Al-Qur'an. Di ayat ini mukhbitin juga terkait dengan Al-Qur'an. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini sifat al-mukhbitin yang pertama. Ini mereka yang memiliki intensitas dengan Al-Quran yang kuat, dan salah satu indikasi bahwa belajar Al-Quran itu harus melahirkan khusyuk dalam diri. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi gimana kita ya, ya memang bisa melahirkan ikhbat ya. Nggak usah ngaji, nggak usah tadarus, nggak usah tilawah. Tapi Allah yang katakan ruhnya beda. Ya. Dan ruh ini yang menentukan bobot ketakwaan manusia. Bobot pahala manusia. Dan Allah singgung di bawahnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya. Bukan bobot tentang seberapa gemuk, seberapa dagingnya, seberapa mahal. Ya. Walaupun itu dianjurkan yang terbaik, tapi yang Allah inginkan bobot ikhbatnya itu. Walakiyanaluhu taqwa minkum. Wassabirina ala ma asabahum. Ini sifatul ikhbat. Jadi pertama ikhbat itu tadi tunduk terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Ya'lama annahul haqqu min rabbikal haqqu ya annahul haqqu min rabbika fayu'minu. Beriman terhadap semua yang diturunkan oleh Allah. Al-haqqu di dalam bab ini maksudnya adalah Al-Quran. Semua nilai-nilai Al-Quran. Di ayat sebelumnya ya, adalah berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Kemudian wasabirin ya, ala ma asabahum. Sabar dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Insya Allah tidak ada satu manusia pun yang tidak diberikan peluang sabar oleh Allah. Tujuannya apa peluang sabar ini? Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tujuannya agar
memiliki hati yang ikhbat. Orang yang tidak diberikan peluang sabar, ada contohnya yang akhirnya dia tidak punya sifat ikhbat. Maksudnya wasabirina ala ma asabahum. Misalnya apa? Kesehatan. Kenapa kita diberi sakit? Ya karena Allah inginkan wabasyiril mukhbitin. Ya. Siapa yang nggak pernah diberi sakit? Contohnya Fir'aun. Fir'aun tuh hidupnya nggak pernah sakit. Bahkan dikatakan Fir'aun tuh jangankan sakit. Ya. Biasanya orang kalau nggak enak badan gimana tuh? Bersin kan? Acing gitu ya bersin. Fir'aun itu seumur hidupnya bersin aja belum pernah. Ya. Saking nggak pernah sakitnya. Ya. Tapi jadi nggak teruji. Hasilnya dia diberikan nikmat lebih oleh Allah supaya tunduk kepada Allah. Makanya kita kalau bersin langsung mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena di balik bersin itu ada sifatul ikhbat. Ini Fir'aun bersinnya nggak pernah karena sehat banget. Maka bersyukurlah atas ma asabahum. Ya, kadang-kadang kita nggak enak badan, kadang-kadang asam urat ya. Walaupun tetap ya jangan disengaja ya. Kenapa ya? Eh, Makan daging apa atau makan sesuatu yang mudarat ya, supaya kolesterol naik. Kalau ditanya kenapa? Biar merasakan wasabirina ala ma asabahum. Ya nggak boleh. Dijaga aja terus ya. Makan pengminjo ya. Kenapa? Ini yang menurunkan asam urat ya. Turun dari leher ke dengkul ya. Supaya apa? Wasabirina ala ma asabahum. Ya enggak. Artinya sebisa apapun kita ada peluang di kita. Qarun tidak diberikan peluang oleh Allah. Wasabirina ma asabahum dari kekurangan harta. Tapi akhirnya tidak punya sifatul ikhbar. Walaupun yang diuji dengan begitu nggak ada jaminan. Yang diuji kurang harta, yang diuji sakit, nggak punya ikhbat juga banyak. Tapi bagi orang beriman, ya, dia menyikapi kenapa ada wasabirina ala ma asabahum. Toh ending dari ayat ini wabashiril mukhbitin. Supaya kita ya, ingat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit ada, alhamdulillahi ala kulli hal. Ada syafa'ah Allah. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma anta syafi la syafiya illa anta. Ya. Ada harta kurang wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Basyiril sabirin. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua min sifatil ikhbar. Dari mana ini kalau kita nggak dekat-dekat dengan Al-Quran? Mau kulakan, nggak ada yang jual nih sifat ini. Mau dekat doang duduknya sama Ustadz. Kalau cuma dekat duduknya doang nggak dapat juga. Harus ya harus ada sarananya. Sarananya bisa jadi sakit, sarananya bisa jadi ujian. Kadang-kadang yang sakit bukan kita, anak yang sakit, istri yang sakit. Ya. Supaya kita ya, mudah diantarkan oleh Allah memiliki sifatul ikhbar. Itu media dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muqimis shalah dan orang-orang yang muqimi ya. Ya, artinya kalau kalimatnya dengan aqama, aqimis sholata, itu maksudnya sholatnya harus berkualitas. Kalau sholatnya daimun, itu artinya ya udah ya, selalu sholat mengerjakan. Tapi ayatnya wal muqimis sholati. Ya,
Nah, kualitas sholat diraih dari mana? Afdalus sholah tulul qunut. Dan sebaik-baik sholat adalah yang paling lama berdirinya. Ya, berarti yang paling lama bersama Al-Quran. Kesiapan lama berdiri waktu sholat itu menunjukkan kesiapan tunduk kepada Allah. Karena Allah mengatakan wal muqimis sholat. Ya. Jadi sholatnya itu nggak pengen cepet-cepet kelar. Karena ya, sholat itu biasanya kalau sudah ruku sujud artinya dia sudah simbol mau tahiyat. Ya. Tapi kalau selama dia masih tegak berdiri wal muqimis shalah ya, itu menunjukkan sikap ikhbat ya. Sikap saya siap berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya terkait kualitas salat Allah memang menyebutnya dengan aqama. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasnakil laili wa Qur'an al-fajr. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, senang infak. Ya, tarbiyatul infak. Hal infaknya gimana? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidha dan ayat selanjutnya. Infaknya bagaimana? Ya, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar. Ada sarra'i wad dharra, ada al-lail wan nahar, ada sirran, ada wa alaniyah. Itu sifat infak al-mukhbitin. Harus punya kita peluang 6 infak itu. Ada sarra' wa dharra. Tidak disebut ya, ayat bawahnya disebut muhsinin. Ya. Jadi untuk meraih ikhbat kalau infak harus dalam dua kondisi ini. Ya. Dalam kondisi uh, lapang ya, memang pas ada rezekinya atau emang pas mepet-mepet rezekinya. Tapi dia tetap meluangkan infak. Ada lailan wa nahara. Ya, infak ini kita harus sesekali ngajak. Enggak saya infaknya ya malam ya siang dan malam yang umum. Karena bisa jadi ada orang-orang yang sampai dia mencari rezeki pada siang hari. Ya, katakan tukang ojek online misalnya. Dia siang udah berusaha, tapi orderan sepi terus. Butuhnya dia itu pada waktu malam hari. Sudah malam hari nggak ada orderan, jualan sepi misalnya. Ya. Maka ada orang-orang yang memang sangat membutuhkan infak itu pada malam harinya. Setelah dia sesiangan tuh berusaha. Musibah juga kadang-kadang datangnya malam. Wallahu alam bisawab ya namanya musibah. Maka infak harus ada lailan wa nahar. Harus ada sirran, ada wa alaniyah. Ya, Allah tidak sebut jahran. Lawan katanya sirran kan wa jahra, sirra wa jahra. Tapi dalam bab infak Allah katakan sirran wa alaniyah. Sir itu rahasia. Alaniyah Allah mengorientasikan pada yang penting niatnya. Kadang-kadang harus dipublikasikan ya, infak itu. Apakah niatnya ya wa alaniyah itu niat pertama adalah karena ingin dicontoh oleh sebagian manusia. Wah itu Ustaz Miftah aja infaknya 5 juta. Ya. Masa saya 4,5 juta. Ya, pasti 5,5 juta. Contoh, sekelas si Fulan, rizkinya biasa aja tuh Fulan itu. Ya. Gak punya mobil, rumahnya ngontrak. Ya. Tapi bisa infak. Masa saya nggak infak? Itu namanya wa'alaniyah. Niatnya memang untuk ya menunjukkan kepada manusia ya, ada infak terhadap sebuah lembaga ya,
si fulan menunjukkan saya dalam kondisi yang sesempit ini, ya, masih berusaha tuh, ya, nyari infak supaya terhidupi anak-anak miskin, supaya terhidupi eh, apa ya, para penghafal Quran dari kalangan fuqara. Dan itulah, ya, harus ada kita, ya, peluang-peluang infak yang wa'alaniyah. Atau wa'alaniyahnya karena harus umat ini diajarkan amanah. Coba kalau semua sirron, kapan umat ini belajar istilahnya akuntabel? Jadi laporan orang jadi nggak jelas. Ya. Kalau semua sirron, ya, ya laporannya nanti akhirnya bisa jadi dimanfaatkan oleh bab-bab yang lain yang seharusnya disalurkan pada tempatnya. Karenanya Allah katakan infak itu ada sirran, ada wa'alaniyah. Apa-apa ditulis. Ya. Tidak harus nama hamba Allah. Nama Ustadz Miftah boleh. Nama Ustadz Riyad boleh. Nama ibu-ibu yang ini boleh. Yang penting tujuannya wa'alaniyah. Supaya uh, infak ini tersalurkan dengan baik. Ya. Kalau walaupun tetap harus ada yang hidden. Nggak semua infak itu harus akuntabel begini. Ya. Tetap aja harus ada infak yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi dua-duanya ditempuh. Kalau itu terjadi dalam diri seseorang, maka disitulah yang disebut dengan wabasyiril mukhbitin. Karakter ini ya ahlul Quran, ya, yang disebut oleh Allah, ya, akan mendapatkan satu kenikmatan surga. Di ayat surah Hud, Allah katakan, surah Hud, ya, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa akhbatu ila rabbihim. Dan memiliki sifatul ikhbat kepada Allah. Tunduk dengan serius tuh ikhbat. Wa akhbatu ila rabbihim. Allah sebut ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Itulah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan surga karena ketundukan mereka, akhbatu ila rabbihim, tunduk mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina khasiru anfusahum. Karena sebelumnya Allah menceritakan tentang orang-orang yang rugi, ya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Coba diulang-ulang tuh kerugian. Kenapa ya Allah sebut dengan kerugian? Ya, ini dikembalikan kepada tema besar dari ayat ini. Ya, tema besar dari surah ini. Surah ini temanya apa? Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa basir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Jadi maksudnya secara umum maksudnya begini. Uh, Kalau saya dekat dengan Ustadz Miftah, kemudian saya pergi 2-3 langkah, ternyata HP saya ketinggal. Saya bilang Ustadz Miftah minta tolong HP-nya sekalian dibawa.
Terjangkau kan itu. Sangat terjangkau. Allah ingin katakan menjadi manusia dengan sifat ikhbat itu kalau kita dengan Al-Quran terjangkau. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fustilat min ladun hakimin khabir. Kok bisa-bisanya sih kita nggak bisa ya memiliki sifatul ikhbat padahal hal itu terjangkau. Misalnya malu-maluin. Sama dengan ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bukankah Al-Quran itu mudah? Al-Quran kan mudah. Sama kalau kita ya, semua badan kita ini normal. Badan normal. Artinya normal itu ya utuh, kaki dua, tangan dua. Kemudian mata bisa melihat, panca indera lengkap, berfungsi. Ya, suruh belajar motor. Kan mudah banget motor itu. Artinya kebangetan banget sih, kan sudah lengkap. Ya, istilahnya mata ada, pendengaran ada, ya, tangan lengkap, kaki normal semua. Kok cuma belajar motor aja nggak bisa. Ya, itu maksudnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kok belajar motor aja nggak bisa? Kok belajar Quran aja nggak bisa? Fahal mim muddakir. Maksudnya gitu. Fahal mim muddakir. Nah ini sebenarnya sifatul ikhbat. Ya, aslinya kalau kita kembali ke tema besar bahwa kita ini bersama Al-Quran. Insya Allah sifatul ikhbat itu kita sedang merintis. Kita sedang menapaki jalan wa akhbatu ila rabbihim. Ya, siapapun yang bersama Al-Quran, ya, dia bersama Al-Haq, maka dia sedang merintis perjalanan akhbatu ila rabbihim. Dia sebenarnya sedang merintis ulaika ashabul jannah. Itu yang difahami oleh kita. Ya, kenapa sifat ikhbat itu di dalam Al-Quran ya, 3 kali itu Allah sebutkan. Pertama, sebuah busra dari Allah bahwa sifatul ikhbat akan melahirkan melahirkan uh, ketundukan, ya, akan mengarahkan ke surga. Dan sifat ikhbat itu semua amal-amalnya didasari dengan ketundukan kepada Allah. Kemudian mahwa al-ikhbat, ya, apa pengertian ikhbat di kalangan ahlul ilm? Ya, al-ikhbat ay bimakna tadarruan wa khufyatan. Ikhbat itu artinya adalah tunduk dan ya, eh, apa ya, takut kepada Allah. Jadi dimaksud ikhbat kalau dia ya, kalau ada sesuatu yang ya, dia tidak bisa mengerjakan, dia kefikiran. Itu ikhbat. Ya. Walaupun kefikiran doang, nggak bisa beramal juga. Ikhbatnya seorang anak dengan orang tuanya, itu misalnya begini, ya. Nah, ini ada uang ya, 50.000. Tolong belikan gula, minyak goreng, sama katakan margarin. Dia baru bisa belanja 2. Ya. Misalnya gula sama minyak gorengnya doang. Warung ini udah dicari, warung ini udah dicari. Ya. Tapi dia masih kepikiran, ya Allah saya pulang kok nggak bawa tuh margarin. Ini sifatul ikhbat. Ya. Meskipun ayat Al-Quran ini kan banyak begitu. Ya.
Tapi yang baru bisa kita laksanakan, ya, baik karena keterbatasan diri kita maupun karena ya memang tidak mungkin dilaksanakan. Tapi kitanya kefikiran. Itulah sifatul ikhbat yang bermakna tadarruan wa khufyatan. Artinya dia ya, misalnya eh, ada ayat ya, apakah ayat tentang eh, eh, misalnya bagaimana Al-Quran ini menjadi milik kaum muslimin. Tapi dia melihat kaum muslimin belum tertarik dengan Al-Quran. Tapi dia sebenarnya kepikiran, ya kapan ya, Al-Quran ini bisa milik kaum muslimin. Maksudnya semua orang muslimin itu kepikiran kalau nggak bisa baca Quran. Maka situlah. Ya. Dan semua hal-hal yang belum bisa terlaksanakan karena keterbatasan dirinya atau keterbatasan memang belum bisa dilaksanakan. Misalnya begini, kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, kan belum bisa dilaksanakan. Akhirnya salah juga kalau kita tiba-tiba ayo kisos, dikit-dikit kisos. Ya, belum bisa dilaksanakan ayat itu. Tapi sifatul isbat dia tidak menolak walaupun belum bisa dilaksanakan. Nah, itu sifat ikhbat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu banyak hal yang seperti ini. Apa misalnya menutup aurat. Insya Allah kita ini negara kaum muslimin yang terbesar orang Islamnya. Tapi menutup aurat itu ya pemerintah sudah sangat baik ya. Nggak ada larangan, nggak ada apa. Tapi kesadaran kaum musliminnya yang lemah ya. Ya, subhanallah ya. Gimana nih bisa membuat orang menutup aurat tuh jadi agenda orang beriman. Malah yang ada ya celana pendek biasa aja ya. Kita kan juga nggak bisa maksain. Apalagi terus ya terus gimana ya kemana-mana bawa jilbab misalnya. Kamu belum jilbaban nih jilbabnya. Ya nggak bisa begitu. Tapi ikhbat terhadap uh, annahul haqqu min rabbika bahwa semua yang dari Al-Quran itu satu kebenaran ini tadarruan wa khufyah. Maka siapa saja yang di dunia ini dengan Al-Quran punya sifatul ikhbat seperti ini. Meskipun dia mungkin ngafalnya tertatih-tatih, murojaahnya ya apa terpingsan-pingsan ya apalagi itu semua muanya dah ya nggak bisa dia ya, melaksanakan semuanya tapi Allah tetap mencatatnya sebagai wa akhbatu ila rabbihim karena hatinya sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa definisi ikhbat? Itu bermakna ya razan, artinya serius. Serius dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, dalam beramal soleh. Ya, kita ini mengerjakan satu hal yang sifatnya besar aja, susah untuk serius. Sementara orang-orang ahlu dunia mengerjakan hal yang sifatnya permainan aja serius banget. Ya, padahal sifatnya permainan. Kalau kita lihat apa itu ya, kadang yang bikin kita ketawa itu ya ngerjain orang. Ya kalau kita biasanya naik pesawat tuh ada ya tayangan-tayangan gitu ya. Apa namanya? Ngerjain orang iseng banget ya. Ya. Masya Allah urusannya cuman guyon aja tapi ngerjainnya ya Allah ya ada
disiapin tempatnya, ya, disiapin alat-alatnya, dibuat mirip segala macam. Ada hal-hal yang biasa aja gitu. Tapi orang bisa ngerjain serius. Hatta ya, film, ya, film itu kan aslinya nggak nyata ya. Tapi subhanallah orang bisa serius bikin film itu ya. Ya, artinya salah dikit ulang gitu kan ya film. Wallah alam Ustaz Miftah yang pernah syutingnya. Mungkin ya. Yang film dari yang ecek-ecek lah film biasa gitu. Film yang biasa ditonton orang, sinetron misalnya, sampai tingkat yang apa film yang cuma TikTokan, tapi dibuat serius. Belum lagi Hollywood ya. Dan semuanya permainan, tapi orang bisa mengerjakan amal soleh. Bisa mengerjakannya dengan sangat serius. Ya. Padahal cuma film. Kata Allah menyindir, kenapa sih kamu urusan akhirat nggak bisa serius? Nggak bisa batu. Nggak bisa wabashiril mukhbitin. Padahal urusannya ya, kalau sekedar film orang bisa ya, ya dandannya ya wah, gayanya ya fasilitasnya serius semua. Yang guyon-guyon mereka, yang pelawaknya dikerjain serius semua. Apa iya dengan Al-Quran kamu nggak bisa serius? Apa iya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu nggak bisa serius? Gitu. Jadi sifat ikhbat ini ya harus terus ya dilatih, diasah. Karena urusan ya, giliran urusan pengajian aja. Ya, biasa aja lah pengajian ini. Ya. Terlambat ya biasa ya. Apalagi ya bajunya compang-camping biasa ya. Bajunya nggak harus nyambung lah. Pengajian ini ya. Giliran urusan ketaatan kenapa nggak bisa serius? Hingga Allah ya, untuk menunjukkan ya keseriusan di dalam eh, amal soleh, ya, maka Allah sampai menegur ya, di dalam Al-Quran, ya, ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Supaya apa? Menunjukkan keseriusan. Wahai ya, bani Adam, ya, pakailah pakailah pakaian atau zinahmu saat kamu itu masukin masjid. Supaya menunjukkan keseriusannya. Walaupun harus wajar, wala tusrifu. Inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Israf dalam bab ini, ya dalam bab tiga. Jadi dalam bab zina, dalam bab akal, dan dalam bab syarab. Ya. Sampai kalau ke masjid, itu kata Allah, ya jangan pakai sandal jepit lah. Kenapa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Supaya serius amalnya. Kalau ke masjid jangan pakai kaos lah gitu. Ya kecuali memang kondisinya memang pas lewat di jalan pakai kaos waktu sholat masjid. Tapi normalnya ke masjid itu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Zinah itu sesuatu yang dipandang indah. Jadi yang kalau keluar biasa pakai jam tangan ke masjid dipakai jam tangan itu. Ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Menunjukkan bahwa urusan dalam bab beribadah kepada Allah itu serius. Enggak sebaliknya. Dan ke masjid ya ala kulihan. Yang ke kantor ya dirapiin, dimandiin, di ya apa lagi, faselin, di apa lagi ya. Begitulah ikhbat itu dalam urusan ketaatan-ketaatan lakukan dengan serius. Ngurusin Zoom serius. Terlibat dalam kajian keimanan, kajian ilmu serius. Salat serius. Itu wa akhbatu ila rabbihim. Itulah khas ulaika ashabul jannah.
Tayyib, begitu Ustaz Miftah. Di antara definisi ikhbat baru bisa kita kaji dua. Ya. Nah, ibu-ibu ini harus siap-siap iftar. Ya. Saya kira cukup pembahasan ikhbat, walaupun sekedar cuplikan-cuplikan. Semoga Allah mengetahui apa yang ada di hati kita semua, insya Allah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Maksudnya Ya, monggo. ada tanggung jawab atau enggak? Ya, monggo, Ustaz. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya tentang masalah ibadat ini. Padahal ada kesempatan tidak lama nih Bu, karena barangkali ada yang mau masak. Barangkali ada yang udah maghrib di bagian tengah. Ya. Eh, Adakah yang mau bertanya tentang sikap ibadat ini, Bapak Ibu jemaah? Eh, Kalau saya sih melihat tadi sudah jelas banget ya sikap ibadat itu. Yang terjelaskan mungkin ini juga kita tinggal mikir bagaimana mengaplikasikannya. Eh, Termasuk sikap ibadat itu adalah mungkin barangkali biasa ya, kita mengharapkan anggota kajian SKS apa kajian bisa pada ikut semua. Tapi nyatanya ya sebagian nih ada masalah gitu ya yang terjangkau saja. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya sebelum kita tutup barangkali. Nampaknya tidak ada, Ustaz. Di kolom chat, Ustaz. Kolom chat ada ya? Saya belum baca. Baik, bedanya ikhbat dengan ihsan, bukan ya? Ya kah? Oh iya, Ya. ibadat dan ihsan. Baik, kalau ikhbat itu secara umum terkait dengan tatbiknya. Ya, tatbik itu amaliyahnya, amal-amalnya. Tapi kalau ihsan itu terkait dengan hatinya. Atau lebih dekatnya, ikhbat lebih dekat kepada jawarihnya, anggota badannya. Ya, salah satunya begitu. Kalau ihsan ya, itu eh, lebih dekat kepada pembahasan tentang jiwanya, perasaannya. Makanya ihsan ketika malaikat Jibril ditanya tentang ihsan, jawabannya urusan hati. Apa itu ihsan? Anta budallah, kan? Ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yara. Ya. Kau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Kalau sudah berusaha seolah melihat Allah dan memang nggak bisa lihat, maka yakinlah Allah melihat. Itu ihsan. Adapun ikhbat amalnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wal muqimis shalah. Dia rajin salatnya, dia rajin zikirnya, ya. Dan dia rajin infaknya. Nah, ikhbat itu dalam amal-amalnya, ya. Kemudian ihsan itu mengiringi ikhbat itu. Ihsan yang mengiringi sifatul ikhbat. Maka fatukhbita lahu qulubuhum sebelumnya membahas tentang amal solehnya, ya, menyembelih kurban. Begitu. Baik. Mungkin masih ada ya penjelasan yang lain, al-ikhbat wal ihsan, tapi insya Allah sederhananya begitu. Saya Ustaz, biar ada waktu untuk menyambut kesegeraan iftar, boleh saya tutup, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأخوة ولك الحمد بالقرآن اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم
إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. ربنا تقبل منا صيامنا، تقبل منا تلاوتنا، تقبل منا ركوعنا وسجودنا. ربنا تقبل منا جميع الأعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz kajian pada sore hari ini sangat mencerahkan. Tema yang relatif jarang kita simak tentang sifat ya. Semoga itu menjadi pencerahan dan menjadi panduan kita untuk mencapai sifat itu dengan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih. Insyaallah kajian sore hari ini jangan lupa besok sore ada kajian Ustaz Syekh Abdul Rauf, tema Amsal Quran, dan hari Jumat sore juga ada kajian dari Ustaz Dr. Muntaha dari Malaysia yang akan membahas tentang metodologi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Rabu, Kamis, Jumat sekarang betul-betul kajian di SBS insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa Fathul Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah.